Untuk tugas pekan 2, tugas Anda adalah pertama, menentukan produk yang ingin Anda jual atau Anda jadikan objek di dalam kelompok Anda gitu ya. Jadi masing-masing kelompok itu memiliki produk yang berbeda. Nah, lalu yang kedua, menggunakan aplikasi Dropship Kit untuk melakukan riset produk mengenai harga dan ketersediaan barang tersebut. Nah, jadi dalam Dropship Kit nanti Anda masukkan query dari produk Anda, lalu Anda cari di 3 marketplace yang tersedia di dalam aplikasi Dropship Kit tersebut. Yang pertama ada marketplace Bukalapak, yang kedua ada Shopee, yang ketiga ada Tokopedia. Lalu setelah Anda dicari satu persatu ya, di marketplace 1 dicari, marketplace 2 juga dicari, marketplace 3 juga dicari. Lalu hasilnya nanti di screenshot. Jadi ada minimal ada 3 screenshot ya yang untuk aplikasi Dropship-Kit-nya. Jadi screenshot data produk di marketplace 1, marketplace 2, marketplace 3. Lalu setelah Anda mendapatkan data dari Dropship-Kit, lalu Anda gunakan yang aplikasinya yang satu lagi, yaitu Google Trend. Dalam Google Trend, Anda diminta untuk meriset produk juga, tapi kali ini riset produknya berkaitan dengan kota atau daerah mana yang paling menguntungkan atau paling memungkinkan untuk menjual produk yang Anda pilih. Nah, jadi nanti di Google Trend ada 2 tipe data. Ada tipe berdasarkan provinsi, ada tipe berdasarkan kota. Nah, kalau provinsi misalnya contohnya adalah baju muslim wanita gitu ya. Anda search di Google Trend, lalu Anda cari yang bagian yang provinsi. Provinsi mana yang paling menguntungkan untuk berjualan baju muslim wanita. Nanti ada peringkatnya, peringkat 1 sampai peringkat 10. Lalu Anda cari lagi tipenya yang berdasarkan kota. Tadi yang provinsi ya, sekarang yang kota sama. Kota mana yang paling menguntungkan? Kota atau kabupaten ya. Kota atau kabupaten mana yang paling menguntungkan untuk berjualan produk yang Anda pilih. Nanti akan terlihat diurutkan 1 sampai 10 mana kota atau kabupaten yang paling menguntungkan untuk berjualan produk yang kelompok Anda pilih. Nah, Google Trend dapat data peringkat tersebut dari mana? Google Trend melihat dari penelusuran search engine Google, di mana di sebuah kota atau sebuah provinsi nanti akan diperingkat berdasarkan penelusuran Google. Kalau masyarakat di daerah atau di kota tersebut semakin banyak yang menelusuri sebuah produk, maka nilai produk tersebut akan semakin tinggi di daerah tersebut. Maksudnya banyak yang search, banyak yang nyari kan gitu. Oke, sekarang bagaimana aplikasinya dari 2 software tersebut ya, 1 software dan 2 aplikasi ya. Oke, sekarang kita lihat yang Dropship-Kit-nya terlebih dahulu. Ini suara saya kedengar kan? Dengar, Pak. Kedengaran ya, oke. Dengar, Pak. Oke, mantap. Kok kayaknya pada lemas semua, padahal puasanya masih besok nih. Oke, kita aplikasi yang pertama yang kita coba yang Dropship-Kit dulu ya. Saya share screen dulu. Jendela. Oh, salah. Salah juga.
Nah, ini dropship kitnya. Kelihatan di sana? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, mantap. Nah, seperti biasa yang sudah kita pelajari seperti di lab kemarin, Anda kan saya minta untuk download dan install dropship kit ya di komputer di depan Anda. Jangan khawatir, aplikasi ini bukan malware, bukan virus. Jadi aman. Saya sudah punya aplikasi ini sekitar hampir 1 tahun dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa di komputer saya. Lalu setelah Anda punya aplikasinya, lalu kalau Anda belum punya akunnya, daftar. Tapi kemarin kan Anda sudah buat satu persatu ya. Tapi kalau yang belum ya di sini daftar gratis di sini. Lalu emailnya ya email yang Anda daftarkan. Oke, di sini ada halaman pencarian. Nah, di sini ada cari produk ya. Cari produk, Anda klik yang cari produk di sini, nanti akan keluar ini atau nanti otomatis akan keluar seperti ini. Lalu Anda cari dulu marketplace-nya, di sini Anda pilih mau pilih yang mana. Kalau di tugasnya kan Anda harus cari di 3 marketplace ini ya. Contohnya saja Shopee. Oke, kita cari yang Shopee. Mode pencariannya di sini masih tetap pencarian. Kan ada 2 ya, berdasarkan URL atau pencarian. Kita cari yang pencarian saja. Lalu kategori. Kategori di sini ada kategori barang elektronik, makanan dan minuman, komputer aksesoris, dan sampai ke voucher. Lalu ada keyword. Nah, di sini ada 2 tipe pencarian ya, bisa menggunakan kategori, bisa menggunakan keyword. Nah, nanti Anda mau bebas, mau menggunakan search datanya menggunakan kategori atau menggunakan keyword. Tapi saran saya gunakan yang keyword. Karena kalau ini kan masih versi free ya. Kalau masih versi free ini hanya bisa menampilkan pencarian sebanyak 7 list. Kalau menggunakan kategori, listnya nanti kurang akurat. Tapi kalau di keyword ini sangat akurat. Nah, kalau yang kategori ini lebih cocok di pencarian berdasarkan kategori. Ini lebih cocok kalau versi bisa memunculkan 1000 list. Tapi untuk bisa memunculkan 1000 list harus upgrade aplikasinya ke yang berbayar. Nah, kita pakai yang free saja. Jadi gunakan yang keywordnya saja. Misalnya baju muslim wanita. Oke, rentang harganya kosongin saja. Hanya grosirnya bisa dicentang. Lalu kondisi. Di sini ada ada 3 kondisi ya. Semua kondisi baru dan bekas. Nah, karena Anda mencari baju, maka kalau bisa yang baru ya, masa pakai baju bekas. Nah, kecuali kalau handphone bolehlah baru atau bekas, atau barang elektronik lain bolehlah. Tapi kalau baju ya janganlah, masa bekas. Nah, urutkan berdasarkan terkait, terbaru, terlaris. Kita cari yang terlaris saja. Maksimal produk, nah ini cuman karena free hanya bisa 7 produk. Tapi kalau yang berbayar bisa sampai 1000. Nah, kita gunakan yang free-nya saja. Oke, setelah ini ya. Setelah dimasukkan semua data-datanya di sini, dicari produk. Lalu Anda cari. Nah, ini ada pencarian ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kita cari ya, kita lihat yang pertama ini baju renang dewasa, baju renang anak, baju renang perempuan dan sebagainya. Nah, ini kita cari yang bagian baju muslim. Nah, ini ada baju renang, masih baju renang tapi muslimah swimwear. Kita cari ke bawahnya dulu. Nah, ini ada nih. Original fashion dinari termurah baju wanita muslimah. Oke, kita lihat lagi yang ke bawahnya, ini baju senam.
setelan olahraga, manset. Ya, manset ini aja deh. Nah, misal ya, ini atau ini juga hijab sport. Ini juga bisa. Nah, ini tapi ini aja deh contohnya yang manset. Nah, di sini waktu Anda mencari baju muslimah wanita, dan ini nanti di screenshot ya datanya ya. Nanti ini yang di screenshot. Data nomor 1 sampai 7. Kecil-kecil aja nggak apa-apa screenshotnya. Atau screenshotnya lebih dari 1 nggak apa-apa. Tapi yang 7 ini nanti harus di screenshot semua. Nah, ini misalnya manset. Nah, Anda lihat harganya 18.900. Kondisinya masih baru. Lalu grosirnya ini tercentang. Nah, ini artinya penjual grosir ya. Nah, ini terjualnya sudah 11.734. Reviewnya 3.391. Positif. Reviewnya positif. Terlihat dari warnanya hijau. Nah, kalau yang reviewnya negatif, ini nanti akan muncul lagi kotak berwarna merah. Nanti ada jumlahnya berapa. Nah, kotak yang berwarna merah ini nggak muncul di sini. Karena kita cari yang terlaris. Yang terlaris kan yang akan ditunjukkan di mesin pencarinya itu kan yang cuman yang laris saja. Nah, stoknya ini masih ada 670.358. Nah, ini informasi yang ditampilkan pada dropship kit. Nah, jadi dengan informasi ini, kalau terutama masalah harga ya, saya pernah tanya ke kelas yang lain, kalau misal manset di Sidoarjo, manset wanita, manset baju, ini harganya yang kualitas bagus berapa? Yang kualitas bagus biasanya antara 30.000 40.000, Pak. Nah, di sini hanya dijual 18.900. Nah, kira-kira kalau Anda gunakan data produk ini, Anda berhasil meriset produk ini, kira-kira kalau Anda jual di Sidoarjo dengan harga 25.000 saja, kira-kira laku atau enggak? Nah, oke. Ini sudah dapat data yang di Shopee ya. Nanti Anda gunakan juga yang marketplace yang lain. Tokopedia sama Bukalapaknya nanti juga dicari. Lalu di screenshot juga. Nah, setelah dropship kit, Anda dapatkan datanya. Lalu Anda gunakan yang Google Trend. Ini saya tutup dulu. Lalu Google Trend-nya saya buka. Oke, terbuka. Saya share screen lagi. Oh, ini. Nah, ini ya Google Trend-nya. Jadi untuk yang Google Trend ini Anda nggak perlu menginstal aplikasi, cukup cari di mesin pencari Google Trends. Ini saya masukkan kata kuncinya, nanti akan keluar. Nah, dalam Google Trends ini Anda akan mencari lokasi yang paling baik untuk berjualan, untuk memasarkan produk Anda. Nah, misalnya tadi, baju muslim wanita ya contohnya ya. Bahu. Oke, baju muslim wanita. Nah, di sini Anda bisa lihat minat seiring waktu. Sampai puncaknya ini ada pada tahun kemarin 18 sampai 24 April. Lalu trennya cenderung menurun. Nah, kalau Anda perhatikan tahun kemarin tanggal 18-24 ini mungkin ini waktu mau lebaran gitu ya, sehingga penjualan naik. Nah, ini nanti tren ini pasti akan berulang, terutama sekarang mau memasuki bulan puasa, mau dekat-dekat Ramadan,
penjualan atau sales dari baju muslim wanita ini pasti akan naik trennya nanti. Nah, jadi Anda sudah mendapatkan tren penjualannya di sini. Dan kalau Anda ingin berjualan baju muslim wanita, ya berarti ini merupakan saat yang tepat untuk memulai bisnis tersebut. Karena trennya bentar lagi akan naik ini. Nah, lalu di sini adalah provinsi. Provinsi yang paling banyak membutuhkan baju muslim wanita. Bukan membutuhkan sih, paling banyak mencari baju muslim wanita di Google. Jadi semakin banyak dicari kan berarti semakin banyak diminati ya. Nah, di sini tertulis adalah Kalimantan Selatan. Lalu yang kedua Kalimantan Tengah, yang ketiga di tempat kita ini Jawa Timur. Lalu yang keempat Sumatera Barat dan 5 adalah Kepulauan Riau. Nah, ini baru nah ini nanti data yang di screenshot ya. Yang di screenshot nanti grafik sama peta sama ini sama urutannya 1 sampai 5 saja. Nah, ini ada sih kalau diteruskan nanti ada ini 6 sampai 10, 11 sampai 15. Tapi saya minta yang di screenshot yang ini saja. Grafik, peta sama urutan 1 sampai 5. Nah, ini untuk urutan berdasarkan subwilayah atau provinsi ya. Anda bisa ganti di sini. Bisa ganti ini cari kota atau ini yang provinsi, ini untuk yang kota ya. Nah, Anda juga selain Anda ganti di sini. Selain Anda bisa ganti di sini, Anda juga bisa gantinya di sini. Nah, ini kan untuk Indonesia. Berarti yang akan ditampilkan adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kalau Anda ingin search yang lebih refine, yang lebih terbatas, ini bisa Anda rubah. Misalnya, Anda mau cari di Jawa Timur gitu ya. Nah, Jawa Timur. Nah, ini berubah grafiknya. Yang tadi yang di Indonesia, yang ini di Jawa Timur. Nah, grafiknya hampir sama. Yang di sini garis putus-putus ini masih belum terjadi, tetapi diprediksi akan naik. Nah, di kedepannya akan naik. Nah, lalu mana tadi? Nah, di sini terlihat kota-kota yang di Provinsi Jawa Timur ya, karena Anda kan nyarinya di Jawa Timur. Nah, untuk datanya ini, untuk data kotanya, Anda bisa pilih salah satu saja. Tadi kan yang paling 1 sampai 5 urutannya, kalau nggak salah 1 Kalimantan Selatan, 2 Kalimantan Tengah, 3 Jawa Timur ya. Nah, untuk data yang menampilkan kota di provinsi, Anda cukup pilih salah satu saja dari 5 list tersebut. Nah, ini kebetulan yang saya contohkan yang tadi adalah Jawa Timur yang peringkat 3 untuk baju muslim wanita. Nah, kalau Anda melihat data di Jawa Timur, di sini akan muncul kota-kotanya. Ternyata yang paling banyak masyarakatnya mencari pakaian muslim, ini ada yang daerah Tulungagung. Kedua adalah tempat kita di Sidoarjo. Ketiga Kediri, 4 Malang, dan 5 Jember. Nah, lalu ini ada screenshot lagi. Screenshot tadi kan provinsi, sekarang yang kota ya atau kabupaten. Di sini grafiknya grafik peta sama kota 5 besarnya, urutan 5 besarnya. Oke, udah itu aja tugasnya. Jadi cuman screenshot minimal 3 di dropship kit dan minimal 2 di Google Trends. Jadi ada 5 screenshot nanti minimal. Kalau mau ditambahi juga nggak apa-apa. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan Mbak Denisa. Untuk yang di dropship kita kan harus mencari marketplace-nya dari Shopee, Tokopedia, sama Lazada. Lah, untuk produknya sendiri itu berbeda atau sama ya Pak di setiap marketplace tadi?
Oh ya, untuk produknya sama Mbak. Jadi kan eh, saya minta yang nomor Anda harus kelompok harus menentukan dulu produk apa yang ingin dicari, kesepakatan kelompok saja. Kalau mau baju muslim wanita ya semua kelompoknya harus mencari data mengenai baju muslim wanita semua. Kalau misalnya elektronik, laptop atau HP ya laptop atau HP semua kelompoknya. Gitu Mbak Denisa. Berarti berbeda ya Pak ya di setiap marketplace Shopee, Lazada sama Tokopedia. Sama, disamakan semua. Ya, Gitu. baik. Ya, samakan semua. Ya, terima kasih Mbak Denisa. Ada lagi yang ingin Ya ditanyakan? Pak. Nggak ada? Gampang kan ya? Pak, kalau Ya, Pak, Mbak saya Eva mau silakan. tanya. Nanti Pak, habis ini kalau ya, misalnya pakai makanan nggak apa-apa, Pak? nggak Kayak apa-apa, snack. nggak apa-apa. Oh, iya ya. Tapi kalau usahakan ada tiga keyword ya Mbak. Kalau misalnya makanannya apa pisang goreng, ya Iya. pisang goreng crispy atau pisang goreng madu kan ada tiga keywords. Nah jadi untuk kelompok-kelompok lain nanti juga saya harapkan supaya lebih mendetail hasilnya itu gunakan tiga keywords. Pisang, goreng, madu, baju, muslim, wanita. Nah, itu kan tiga keywords. Gitu, Mbak Eva. Hmm. Oh, iya udah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mas Adit, ada yang ingin ditanyakan? Saya izin mau bertanya, Pak. Oke, monggo. Itu tugasnya dibuat PowerPoint atau bagaimana, Pak? Eh, nggak ditampilkan di ini aja, Mas. Dibuat di Word-nya saja. Nggak perlu dibuat PowerPoint. Jadi cuma Oh di iya, Pak. Word-nya. Ya. Dan nanti, Untuk ya, ya, gimana, Mbak Denisa? untuk laporannya sendiri itu hanya screenshot sama penjelasannya saja kan, Pak? Bukan Iya. seperti laporan riset gitu. Enggak, ya kalau ingin ditambahkan narasi, nggak apa-apa, silakan. Tapi Oh yang iya, Pak. terpenting ada apa? Ada screenshotnya tadi yang Iya, menunjukkan Pak. bahwa Anda sudah dapat me- menggunakan aplikasi Dropship Kit sama sudah menggunakan Google Trend untuk tugasnya secara baik. Itu aja. Baik, Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Gimana Mas Adit? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, itu ya. Ada lagi yang mungkin jadi cuman dibuat Word saja, dikumpulkan boleh Word, boleh PDF, dan nanti pengumpulannya nanti akan pengumpulannya di e-learning ya, di e-learning agar setiap mahasiswa itu bisa mengumpulkan. Nah, jadi meskipun tugasnya berkelompok, nanti setiap mahasiswa itu tetap mengumpulkannya secara individu. Nah, misalnya Mbak Denisa, Mbak Nur Maulidah, sama Mas Aditya satu kelompok. Nah, nanti mereka mengerjakan bersama dan hasilnya nanti dikirimkan melalui akun e-learningnya masing-masing. Tugasnya sama nggak apa-apa, kan kelompok. Kecuali kalau kelompok satu dengan kelompok yang lain tugasnya sama, nah itu nggak boleh. Tapi kalau berkelompok kan tugasnya sama kan wajar. Jadi nanti Mbak Denisa, Mbak Nur Maulida, sama Mas Aditya mengumpulkan masing-masing di e-learningnya mengenai tugas kelompoknya yang sudah dikerjakan. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, nah sekalian saja saya umumkan untuk pekan depan mungkin kita gunakan e-learning saya dulu ya. Bukan cuma kelas Anda tapi juga kelas-kelas lainnya. Saya ngajar 5 kelas di A5, A4, A3, B1, B2. Nanti juga akan e-learning juga mungkin. Karena untuk pekan depan ini di kuliah lanjut saya sudah masuk masa UTS. Jadi tolong izinkan saya untuk berfokus ke UTS saya dulu. Jadi nanti untuk e-learning kelompok yang presentasi membuat video presentasi. Nah, Anda kan kayak semester 2 kemarin ya,
yang Anda Iya, Pak. membuat video. Nah, nanti saya akan juga buat video yang menjelaskan mengenai praktikumnya. Jadi kelompok yang presentasi bertanggung jawab materi, sementara saya akan bertanggung jawab mengenai video praktikumnya nanti. Nah, kalau bisa dikumpulkan sebelum hari H ya. Untuk A5 ini kan hari Selasa. Kalau bisa Senin pukul 23.59 sudah dikirim ke saya. Mungkin mentok-mentoknya ya, mungkin hari Selasa jam 6 pagi, bolehlah. Supaya bisa saya tampilkan di e-learningnya. Oke, guys. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Semoga penjelasannya sudah jelas. Tapi kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu untuk menghubungi saya. Oke, guys, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai Pak, ya. mohon Mbak. maaf, saya mau bertanya lagi. Gimana? Untuk Silakan. yang presentasi minggu depan itu kan menggunakan ini ya, Zoom sendiri ya Pak untuk presentasinya. Oke. Nah, lalu itu videonya diupload di YouTube atau bagaimana ya Pak? Oh iya, ini di-upload di YouTube atau di Ya. Google Drive. Nanti Iya, linknya saja yang disetor ke saya. Ya, baik. Sama kalau setornya nanti ada tiga dokumen ya, Mbak ya. PowerPoint, Ya, resume atau makalah, sama link video. ya. Ya. Itu makalah yang tugas ini tadi, Pak. Iya, yang di makalah itu adalah topik sesuai silabusnya. Oh iya, Ya, yang pembagiannya kan yang seperti di PowerPoint atau di RPS-nya itu Mbak Denisa. baik Pak. Iya. Jadi nanti kelompok yang presentasi jangan sampai salah bab ya. Dicek dulu di RPS atau di PowerPoint materi pekan 1. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan, guys? Saya Pak, Ya, untuk Mbak Lili. kelompok 1 udah nggak mengerjakan makalah ya Pak? Udah bebas kan sudah Oh, di udah. ini. Kemarin kan sudah presentasi. Oh iya, baik Pak, terima Ya. kasih. Sama-sama. Oh ya, yang untuk kelompok 1 kemarin saya dikirim ini ya. Kemarin cuma dikirim PPT-nya saja, makalahnya belum. Jadi nanti PPT sama makalahnya akan saya tampilkan juga di e-learning-nya untuk yang pekan kedua. Ya, baik Pak. Siap, Ya. siap. Oke, ada lagi, guys? Tidak ada? Sudah Pak. Oke. Baik, terima kasih. Pertemuan ini saya cukupkan sampai sekian. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kita ketemu lagi Ya, secara ya. luring setelah Lebaran. Ya. Habisnya kan secara daring. Iya, Pak.